Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis 12 Oktober 2023. Seperti biasa, sebelum kita menganalisa, sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, sebagai bentuk untuk introspeksi diri, sebagai bentuk untuk memperbaiki kualitas trading kita, belajar banyak dari kesalahan, kita akan mencoba mengulas satu hari kemarin yang sudah kita sampaikan untuk mappingnya satu hari kemarin. Kita perkirakan di satu hari kemarin sebelum pergerakan juga signifikan, kita perkirakan akan bergerak naik ya, masih akan kita perkirakan bergerak naik. Bahkan kita sudah berikan petunjuk ya bahwa berada di area retest itu sudah dikonfirmasi oleh tweezer ya, di mana tweezer itu adalah candle dengan ujung yang sejajar sehingga berpeluang akan kembali naik. Kemudian kita perkirakan dan kita akan uji ya, setiap pergerakan itu kita akan lakukan pengujian. Yang pertama, karena akan bergerak naik, kita akan uji nanti di area yang kita lingkari ini ya, di kisaran 1865. Demikian juga ketika dia bergerak turun, kita perkirakan akan kita uji ya, kita akan uji di kisaran 1852. Dua titik ini sebagai area penting yang harus kita tandai ya, sebagai bahan untuk menguji ke depan. Jika dilewati, maka ada kemungkinan dia akan bergerak lanjut. Jika tidak, maka akan kembali memantul. Yang terjadi sempat bergerak turun ya, tetapi tidak sampai menyentuh dari level yang kita tandai ya. Dan entry point yang bawah juga tidak sampai tersentuh di sana ya, masih cukup jauh. Kemudian setelah itu berbalik lagi ke atas, mulai break di levelnya, mulai break di 1865. Kemudian tersentuh di candle yang panjang ya, ada sebagian yang kemarin begitu tersentuh sudah mulai panik, Pak ini gimana, ini akan bergerak naik lagi atau akan memantul ya. Kemudian tentu kita akan analisakan di sana dengan berbagai dasarnya bahwa kemungkinan bergerak naik masih sangat kuat ya, meskipun ada sedikit koreksi. Kemudian kita tandai di mana nanti kita akan merecovery. Selebihnya mulai bergerak terus naik meskipun mulai ada pelemahan di sana ya. Dari momentum bullish kemudian mulai ada loss momentum ya. Tetapi ketika ada loss momentum tidak ada konfirmasi berbalik sehingga berpeluang akan kembali naik. Target di 1874 tersentuh dengan sangat baik di candle hijau yang panjang ini. Setelah itu sekali lagi target, baik target yang pertama maupun target yang kedua ini adalah bagian dari area uji ya, sehingga ketika menyentuh kita harus betul-betul perhatikan apakah nanti ada tanda-tanda dia break atau sebaliknya. Kemudian berikutnya ketika dia mampu maka kita tahan, kita akan uji di target berikutnya. Bahkan di target yang kedua ini kita perkirakan menjadi area jenuhnya. Tetapi di target yang pertama sudah cukup berat untuk menembus sehingga banyak sekali pantulan di sana sampai terakhir tutup hari bahkan hanya berada di kisaran target ini. Kenapa bisa persis berada di sini? Ya mungkin bisa aja kebetulan ya. Baik, satu hari kemarin meskipun satu peluang yang kita dapatkan minimal berusaha untuk menjaga konsistensi dari yang kita sudah lakukan ya. Tentu walaupun profit tidak terlalu besar, kalau itu bisa berjalan terus, bisa konsisten, bisa secara kontinu kita pertahankan, akan jauh lebih baik daripada kita untungnya besar besok-besok lagi habis pada akhirnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga mendapat peluang yang baik kemarin
dan bisa banyak belajar dari pengalaman, bisa banyak belajar dari yang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk memetakan bagaimana potensi ke depannya. Banyak teman-teman yang menunggu bagaimana ini kelanjutannya, apakah masih akan bergerak naik. Ya. Oke, kita kembali akan lihat di time frame yang besar dulu. Di time frame besar ini 1 hari kemarin, kalau kita lihat ada momentum bullish yang sangat signifikan dan tidak ada penolakan yang berarti. Itu artinya buyer masih cukup kuat ya untuk terus bertahan, mempertahankan kekuatannya. Kemudian dari sisi struktur ya, dari sisi struktur ini masih berada di area yang masih berpeluang untuk koreksinya. Sekalipun nanti di area ini harus waspada, lebih berhati-hati ketika mendekati area ini ya, ketika mendekati kisaran 1889 ya. Meskipun demikian potensi untuk mencapai ke sana masih ada. Ya, tetapi harus diperhatikan, tetapi harus lebih hati-hati karena di situ berpeluang nanti kembali akan memantul ke bawah lagi. Kalau ya tentu saja kalau ini tidak mampu ditembus dengan baik. Ini tidak mampu dilewati dengan baik. Nah, untuk melewatinya butuh proses, butuh perjalanan. Ini kira-kira masih cukup untuk 1 hari ya. Daily range-nya untuk 1 hari cukup. Sehingga mungkin hari ini masih akan ada pergerakan naik ya, meskipun akan diwarnai oleh penolakan-penolakan ya, karena mendekati level penting di sana. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi ya di time frame H4, dari H4 masih kokoh kuat naiknya, sekalipun sudah mulai ada tanda-tanda seller itu mulai muncul dan menekan. Dari segi kekuatan tentu bullish sudah mulai ada pelemahan di sana. Ada rejeksi, ada loss momentum dan sebagainya. Hanya saja belum ada konfirmasi untuk bergerak turun. Sehingga tren masih naik, tetap kita perhatikan dari karakteristik candle yang terbentuk nantinya, karena sudah mulai ada tanda-tanda seller itu muncul. Baik, kita kembali di H1 ya. Kita akan menempatkan titik entry dari time frame H1 ya. Dari time frame H1 kita tandai dulu, kemudian kita tarik garis trennya ya, sebagai bentuk untuk kita nanti mengamati lebih detail ya. Oke, dari sana mulai ada penolakan ya, mulai ada penolakan sehingga ada kemungkinan akan memantul dulu ya, akan memantul dulu bergerak turun. Setelah itu bisa kembali naik lagi ya. Tadi bergerak naik masih cukup untuk 1 hari, untuk daily range-nya sudah cukup untuk 1 hari. Kemudian dari sisi di bawah nanti ketika dia bergerak turun kita akan uji di kisaran 1865 ya, di kisaran 1865 di sini. Kira-kira dari titik dari running area, harga running saat ini sekitar 1000, mendekati angka 100 pips. Potensinya lebih condong kemana? Karena masih trennya masih naik, tentu condongnya masih ke atas, tetapi jangan lupa ada banyak penolakan, itu artinya kekuatan pasangannya juga sudah mulai muncul, sehingga kita juga nanti perhatikan dari sisi koreksinya, kita manfaatkan dari sisi koreksinya.
Kita tempatkan posisi sell di Oke, kita tempatkan posisi sell di 1870 ya. Kemudian kita akan targetkan nanti di kisaran ya, di kisaran di sini. Ini sebagai area koreksi. Kemudian ketika dia masih kuat menembus, maka kita nanti akan uji berikutnya di sini ya, di 1858. Kemudian maksimum hari ini kita perkirakan di 1853 di kondisi jenuhnya. Oke, sementara untuk naiknya kita akan nanti buatkan di sana. Sementara kita tempatkan dulu selnya di 1870 14. Kemudian targetnya kita tempatkan di 1865. Ini target yang terdekat berada di 1865 poin sekian ya, 98. Kemudian untuk target berikutnya sebagai area uji berikutnya kita tempatkan di 1858. 1858.98. Kemudian area jenuh kita tandai dengan highlight ya, warna yang lebih cerah. Ini kita tandai dengan ini, bentar dulu ya. Kita cek dulu kemampuan pergerakannya sejauh mana untuk satu hari ini kira-kira. Oke, untuk area jenuh sementara kita tempatkan di 1853. Area jenuh kita tempatkan yang di bawah di 1853 poin sekian. Sementara ketika tidak mampu menembus di titik yang kita lingkari ini ya, di 1865 ya, dia bisa berpeluang akan kembali naik. Kemudian kita akan menempatkan posisi di atas ya, dengan menempatkan entry point buy di 1879. 1879. Kemudian kita akan targetkan kita cek dulu untuk posisi naiknya cukup beresiko apa enggak, kemudian nanti baru kita siapkan ya untuk targetnya. Kita naikkan sedikit ya karena ada level yang cukup banyak disentuh, sehingga untuk posisi buy kita tempatkan di 1881 ya, 1881, sekitar 600 dari titik entry, dari titik running ya. Kita adjust dulu di 1881.75. kemudian targetnya kita nanti akan tempatkan Oke, kita tempatkan untuk target yang terdekat dari posisi pertama, yakni di 1865
1888 ini target. Di 1888.13 ini target yang terdekat, sekaligus nanti menjadi area uji yang pertama. Kemudian target yang kedua sekaligus menjadi area uji yang kedua berada di 1895.77. Ya, silakan nanti sesuaikan saja karena mungkin berbeda broker. Yang terpenting di dekat-dekat di situ ya. Kemudian area jenuh atau batas maksimum naik hari ini kita perkirakan ada di 19 ya. Berada di 1903. Ini area jenuh. Di 1903 sudah mulai merangkak mendekati angka 1900 lagi. Oke, sambil kita nanti melihat dari dinamikanya ya. Berada di target ini bisa juga nanti akan terkoreksi lagi, kemudian kita akan uji berikutnya apakah mampu menembus atau justru akan berbalik kembali ya. Dari sisi struktur masih lebih dominan menuju ke atas, sehingga bergerak turun kita akan uji di area level penting di sana. Kemudian nanti kita lihat dari sisi swing low-nya, apakah dia membentuk swing low yang baru yang lebih rendah atau justru sebaliknya hanya membentuk swing low yang masih jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan itu nanti menjadi bahan untuk pertimbangan kita melakukan penyesuaian dari analisa yang kita sudah buat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan peluang terbaiknya hari ini. Tentu mendapat peluang terbaik itu akan diimbangi dengan profit yang maksimum dan dijauhkan dari kerugian yang berlebihan. Rugi tidak menjadi masalah, tetapi masih terkontrol sehingga kita bisa mengembalikan, bisa mengcover dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan profit hari ini maksimum dan kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.